Ya, pemirsa kesal karena tak diberi uang. Ini ada dua pelaku pemalakan sopir truk pecahkan kaca di pintu masuk tol Balaraja Barat, Banten. Ya, dan kejadian ini membuat supir truk resah dan berharap polisi melakukan patroli di wilayah ini. Pak Bos, lihat Pak Bos. Saya dipinta uang maksa, begitu kaca mobil pecahin Pak Bos. Lihat Pak Bos, orangnya Pak Bos, orangnya Pak Bos. Video rekaman milik sopir truk terlihat saat dua orang pria memalak di pintu masuk tol Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Banten. Pecahin kaca mobil ya Pak Bos. Balaraja Pak Bos. Pak Bos, lihat Pak Bos. Menolak memberikan uang, kedua pelaku memecahkan kaca truk kontainer yang dikendarai korban menggunakan batu. Orangnya Pak Bos tuh. Setelah terlibat adu mulut, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pecahin kaca mobil Pak Bos. Jangan itu, bagi sopir Bang. Ya kalau bisa ya diberangkatkan kan itu. Apa pernah kejadian seperti itu? Sering sih biasanya dia kayak ban apa. Lagi itu malaknya Uang ya apa baik kalau tidur kita HP, iya dompet. Mau nggak hati-hati tetap aja, namanya tidur kan kita. Sejumlah sopir truk yang melintas dan beristirahat di kawasan ini mengaku resah dan meminta pihak kepolisian gencar melakukan patroli. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap seorang warga pekerja penimbun solar di Rembang, Jawa Tengah. Selain menangkap tersangka, polisi juga memburu pelaku penimbunan yang melarikan diri. Seorang pria inisial NE, 33 tahun, warga Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditangkap Polres Rembang lantaran bekerja pada penimbun BBM subsidi jenis solar. Dengan adanya laporan warga, polisi gerebek lokasi penimbunan BBM jenis solar ini di rumah berinisial SR di Jalan Desa Balong Mulyo, Jawa Tengah. Sementara itu, polisi tetapkan NE sebagai pelaku pembeli solar subsidi dan menjual hasil solar dengan harga Rp5.800 per liter. Polisi amankan barang bukti solar dan truk tronton. Tiap hari berapa liter? Rata-rata 200 liter. Rata-rata 200. Untuk pengambilan saya dari SPBU. SPBU. Masnya dapat bagian berapa? Sampai selama 20 hari sudah dapat keuntungan berapa? Per hari. Perharinya ya sekitar 120-130-an. Polisi temukan barang bukti 4.000 liter solar di lokasi penimbunan milik tersangka SR. Pelaku yang sudah kita amankan ini selama ini dia beli di SPBU seharga Rp5.150, dijualnya di pengepulnya ini senilai Rp5.800. Polisi saat ini masih memburu SR dan juga mengembangkan kasus penimbunan solar ini. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musafa melaporkan. Selanjutnya, seorang pria Parubaya ditemukan tewas tanpa busana di salah satu kamar hotel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, di tempat kejadian pemirsa, petugas menemukan alat hisap sabu dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Tim Inafis Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut mendatangi Hotel Payang di Jalan Nias untuk melakukan olah TKP terhadap pria Parubaya yang ditemukan tewas di kamar lantai 2 hotel. Korban yang diketahui bernama Rahmadi dan belum diketahui usianya ini tewas dalam posisi terlentang tanpa busana, dan di dalam kamar petugas menemukan alat hisap sabu atau bong. Setelah memeriksa jasad tersebut dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, petugas dibantu relawan IRP mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan visum. Menurut karyawan hotel, korban yang menginap seorang diri sejak tanggal 20 Agustus 2022 pertama kali ditemukan oleh rekannya, seorang ibu rumah tangga yang juga karyawan hotel. Saya ada yang tergeletak aja gitu, coba lihat, tidur dengan pakaian terbuka telanjang. Itu di kamar nomor berapa? 217. Sudah berapa hari nginap?
Dari tanggal 20. Dari tanggal 20 ya? Iya. Dua-dua dia check out. Ditemukannya meninggal tadi jam berapa, Pak? Kuncinya di bawahnya. Kalau meninggalnya jam 7, Pak. Saya berani menceknya. Kasus penemuan jasad tamu hotel ini telah ditangani petugas Polsek Pahandut Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menunggu hasil visum dari dokter rumah sakit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang muncikari dan 2 wanita pekerja seks komersial serta seorang pria hidung belang pemirsa diringkus Satreskrim Polres Parepare di sebuah hotel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan setelah terciduk melakukan tindak pidana prostitusi online. Ya, dan keempatnya ini terciduk setelah adanya laporan warga yang resah dengan praktek prostitusi online di salah satu hotel. Satreskrim Polres Parepare berhasil mengamankan 2 wanita PSK dan seorang pria yang menjadi mucikari serta seorang pria hidung belang di sebuah kamar hotel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keempatnya diamankan setelah adanya laporan warga yang resah dengan adanya praktek prostitusi online di salah satu hotel di Kota Parepare. Dari laporan polisi, modus pelaku prostitusi online ini dengan memanfaatkan aplikasi media sosial untuk menjajakan para wanita PSK tersebut dengan bayaran Rp300.000. Hasilnya nanti akan dibagikan ke mucikari. Mucikari memasarkan lewat aplikasi WeChat. Kemudian pelanggannya datang, si lelaki hidung belangnya untuk menerima pesanan. Kemudian didapat di salah satu kamar dan di salah satu hotel yang ada di Kota Parepare dengan biaya sekitar Rp300.000 dengan bagi hasil dengan mucikari. Seluruh pelaku kini ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang ayah di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, tega mencabuli anak tirinya yang mengalami disabilitas fisik hingga hamil 7 bulan. Ya pemirsa, sementara itu pemirsa, seorang kepala sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah tega mencabuli murid laki-lakinya selama 3 tahun. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan akhir kata kami pamit undur diri, saya Anita Mae. Dan saya Pram Senja, pemirsa undur diri. Terima kasih. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Pelaku berinisial T, warga Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari bersama Polsek Mersam. Pelaku ditangkap karena mencabuli anak tirinya sendiri yang menyandang disabilitas fisik sejak lahir. Akibat perbuatan pelaku, korban berinisial F, 26 tahun, harus mengandung janin dari perbuatan ayah tirinya. Kasus ini terbongkar saat ibu korban dicuriga melihat perut anaknya yang membesar dan membawa anaknya ke bidan desa. Setelah dilakukan USG, terbukti hasilnya korban F telah hamil 7 bulan. Mengetahui anaknya hamil, ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi yang mendapatkan laporan ibu korban langsung bergerak dan menangkap pelaku yang sedang berada di rumahnya. Dan dari pengakuan pelaku kepada polisi bahwa dirinya sudah 2 kali menyetubuhi korban pada Desember tahun 2021 dan Januari 2022. Pelapor curiga melihat anaknya yang menyandang disabilitas dari lahir tidak datang bulan, gitu. Kemudian pelapor berinisiatif untuk membawa anak kandungnya ini ke rumah sakit. Nah, untuk status tersangka sendiri dengan korban apa? Untuk status tersangka dengan korban ayah sambung atau ayah tiri, karena terlapor ini menikah dengan ibu dari korban. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Batanghari guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, polisi akan mengenakan pasal 6 huruf B, junto pasal 15 huruf A dan H, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual, dan atau pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.
NN 51 tahun, seorang oknum kepala madrasah Ibtidaiyah atau setara sekolah dasar di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, digelandang ke Polres Purbalingga. Tersangka telah memaksa murid laki-lakinya berbuat cabul sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan tersangka terungkap setelah korban mengaku dicabuli oleh tersangka. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil tes visum. Aksi ini dilakukan berulang kali sejak bulan Juli 2019 hingga Juli 2022. Tersangka yang merupakan pegawai negeri sipil memaksa korban dengan bujuk rayu memberikan sejumlah uang. Dari hasil pengembangan kasus, polisi menemukan adanya korban lain yang kini sudah berusia 20 tahun berjenis kelamin laki-laki. Modusnya adalah tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban dengan memberikan iming-iming yaitu uang dan sering diajak jalan-jalan bersama-sama dengan tersangka. Untuk kejadian ini awalnya kami memperoleh informasi itu dari sekolah tersebut yang menyampaikan kepada unit BPA kita bahwa ada anak-anak yang mengeluh kesakitan. Kemudian kita lakukan pendalaman dan dilakukan visum, ternyata memang benar anak tersebut mengalami sakit di bagian tubuh. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pidananya akan ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana karena tersangka merupakan tenaga pendidik. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.